Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapa, untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh memahami firman Tuhan dan juga menghidupinya dalam kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10, saudara. Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-29, saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan buat kita semua. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh anugerah. Nah, Bapak Ibu susah dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang peringatan bagi orang percaya yang telah mengenal kebenaran agar jangan berbuat dosa. Sebab pasti ada hukuman bagi mereka yang melakukannya. Lalu apa yang mau disampaikan penulis Ibrani melalui peringatan ini, saudara? Yang pertama, sebagai orang yang telah ditebus, wajib bertekun dalam relasi dengan Allah. Nah, sebagai orang yang telah ditebus, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa lagi, saudara. Tapi ada tanggung jawab yang harus diperbuat, yaitu membangun relasi antara kita dengan Allah. Frasa oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Juga frasa karena itu adalah kita menghadap Allah. Semuanya itu menunjukkan bahwa sebagai orang yang telah ditebus, dosa tidak boleh lagi menghalangi ibadah kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kita harus semakin giat dan tekun melakukannya, serta harus saling mendorong satu sama lain menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Dan yang kedua, saudara, menjauhi dosa karena mensyukuri dan menghargai karya penebusan Kristus. Karena kita sudah berdamai, diperdamaikan dengan Allah, maka tanggung jawab yang kedua yang harus dilakukan adalah menjauhi dosa. Dan mengapa begitu, saudara? Alasannya pertama, karena dosa bersifat memisahkan hubungan kita dengan Allah. Jadi dengan menjauhi dosa, maka kita dapat senantiasa dekat dengan Allah. Kedua, menjauhi dosa juga menunjukkan bahwa kita bukanlah orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan menghargai karya penebusan Kristus. Maka jika kita sengaja berbuat dosa setelah kita ditebus, sesungguhnya kita telah menghina pengorbanan Kristus dan roh anugerah. Dan pasti sudah tentu ada hukuman bagi mereka yang melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Bukan hanya agar kita tekun di dalam relasi kita dengan Allah, tetapi juga kita sungguh mau menjauhi dosa. Karena kita ingin menjadi pribadi yang mensyukuri dan menghargai akan karya penebusan Kristus bagi kita semua. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara. Amin. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan pagi hari ini. Mari ya Tuhan, tolong kami, topang kami, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu ini dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani
hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga seluruh kegiatan yang kami mau jalani, tugas tanggung jawab yang kami mau kerjakan Tuhan, yang tetap menolong, menopang kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.